Terbunuh. Melihat Xianhai Shaoyu, dia langsung membunuh Jenderal Huang Fuyao. Qin Xuan, Ling Xiao dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang rumit. Kekuatan dan harta yang ditunjukkan oleh 5 junior klan surgawi Huang Fu telah memperjelas kepada mereka bahwa klan surgawi Huang Fu memiliki dasar yang kuat. Konsekuensi dari menyinggung kekuatan semacam itu akan sangat mengerikan. Padahal Huang Fu Jiangyao sudah lama ingin membunuh orang-orang ini. Tetapi jika itu mereka mungkin tidak berani mengambil keputusan seperti Xianhai Shaoyu. Saudaraku, apa yang terjadi padanya? Xiao Yuer juga mengulurkan tangan kecilnya untuk mendukung Chu Feng, dan juga mengamati situasi Chu Feng. Menurut pengamatannya, Chu Feng hanya lemah, tapi tidak ada yang serius. Tapi dia terlalu khawatir tentang Chu Feng, jadi dia tidak mempercayai penilaiannya sendiri. Saat ini, dia lebih mempercayai penilaian kakaknya. Tidak apa-apa, seharusnya metode tadi yang menimbulkan beban. Setelah Xianhai Shaoyu selesai berbicara, dia melihat ke arah Huang Fu Sangyang. Huang Fu Sangyang segera mengulurkan tangannya dan berkata dengan lemah. Aku sebenarnya hanya seorang pengikut. Aku tidak ingin bertarung sampai mati denganmu. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, apakah menurutmu kita perlu menjaga dia tetap hidup? Tanya Xianhai Shaoyu. Memang benar, jika saya mati di sini, tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi. Kalian semua dapat menyatakan kepada dunia luar bahwa kami mati dalam persidangan. Jika aku masih hidup, kamu harus menanggung risiko hal-hal terungkap. Tapi sejauh yang saya tahu, hubungan antara Anda, penguasa Tianhe saat ini, tidak sekuat kelihatannya, bukan? Xianhai Shaoyu, jika kamu membunuhku, apakah kamu tidak takut mereka akan menyebarkan berita itu? Apakah kamu ingin membungkam mereka semua? Saat Huang Fu Sangyang berbicara, dia secara khusus mengalihkan perhatiannya ke Qin Xuan, Long Chengyu, Ling Xiao, Yuan Yanri dan lainnya. Xianhai Shaoyu, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun, Qin Xuan segera berjanji. Huang Fu Sangyang, berhentilah menabur perselisihan, Long Chengyu dan yang lainnya bahkan memarahi Huang Fu Sangyang satu demi satu. Namun Huang Fu Sangyang mengabaikan teguran mereka dan terus menatap Xianhai Shaoyu. Xianhai Shaoyu, menurutku kamu pasti sangat penasaran dengan klan surgawi Huang Fu kami. Dalam hal ini, biarkan aku pergi, dan aku akan memberitahumu tentang situasi klan surgawi Huang Fuku, kata Huang Fu Sangyang. Katakan, kata Xianhai Shaoyu. Klan surgawi Huang Fu kami sebenarnya tidak sekuat yang Anda kira. Hanya saja kami memiliki 5 junior dengan talenta bagus, sehingga terlihat lebih kuat. Namun faktanya, generasi tua dari klan surgawi Huang Fu kita telah lama lemah. Meskipun ada beberapa properti keluarga yang diwariskan dari zaman kuno, kekuatan mereka tidak sekuat milik kalian para raksasa masa kini, kata Huang Fu Sangyang. Sebaiknya kamu membicarakan hal-hal kuno. Apa yang terjadi di zaman kuno? Mengapa sebagian besar ras kuno Anda dibatasi? Dan klan surgawi Huang Fu Anda tidak dibatasi? Bagaimana Anda menghilangkan batasan ini? Tanya Xianhai Shaoyu. Hal-hal ini adalah rahasia yang tidak bisa diungkapkan di luar. Kemarilah dan aku hanya akan memberitahumu, kata Huang Fu Sangyang. Desir. Xianhai Shaoyu datang langsung ke Huang Fu Sangyang, mari kita bicara. Namun Huang Fu Sangyang tiba-tiba menunjukkan niat membunuh, dan dalam sekejap, dia meningkatkan tingkat kultivasinya hingga ekstrim. Namun sebelum dia sempat mengambil tindakan, dia melihat darah berceceran dan kepalanya hilang. Xianhai Shaoyu telah mempersiapkan diri dengan baik, dan ketika dia melihat ada yang tidak beres, dia langsung membunuhnya. Orang ini cukup berbahaya. Melihat ini, Qin Xuan, Long Chengyu dan yang lainnya menghela nafas. Untungnya, Xianhai Shaoyu yang lewat. Jika orang lain yang lewat, Huang Fu Sangyang mungkin berhasil melakukan serangan diam-diam. Xianhai Shaoyu melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan semua harta karun Huang Fu Sangyang dan Huang Fu Jiangyao. Tapi dia tidak mengambil satupun harta yang dijatuhkan oleh Huang Fu Sengyu. Saudara Shaoyu, kamu mendapat banyak informasi. Aku tahu kekuatan apa yang dimiliki guntur merah di tubuh Chu Feng tadi. Mengapa dia diizinkan membunuh dewa sejati kelas 1 dengan budidaya setengah dewa kelas 8?
Qin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Adapun pertanyaan ini, orang lain yang hadir sebenarnya penasaran. Saya kira itu harus menjadi metode garis keturunan khusus. Seni bela diri terlarang dari klan surgawi Huangfu semuanya terhubung dengan garis keturunan surgawi. Jadi ketika Chu Feng menggunakan seni bela diri terlarang dari klan surgawi Huangfu, bentuk seni bela diri terlarang akan berubah sesuai dengan garis keturunannya. Namun, kemungkinan besar hanya saudara Chu Feng yang dapat menggunakan metode ini. Karena semakin kuat sarananya, semakin besar pula kemampuan yang dibutuhkan. Dan ketika saudara Chu Feng naik ke panggung kompetisi garis keturunan, Huangfu Shengyu yang sombong hanya bisa terbaring di tanah. Hanya ada beberapa orang bodoh dari klan surgawi Huangfu yang tidak ingin menghadapi kenyataan, tapi tidak ada orang luar yang bisa melihatnya. Garis keturunan Tianlei saudara Chu Feng memiliki tingkat yang lebih kuat daripada Huangfu Shengyu. Lagi pula, ini bukan hanya sedikit lebih kuat, tapi jauh lebih kuat. Levelnya sama sekali tidak sama. Jadi, meskipun metode saudara Chu Feng memang bertentangan dengan surga, sebenarnya dialah yang menentang surga. Yang lain, meskipun mereka mengetahui metode ini, tidak dapat menggunakannya, kata Xian Hai Shaoyu. Ini benar-benar. Semua orang mengangguk setuju. Mereka juga merasa analisis Xian Hai Shaoyu sangat masuk akal. Itu mungkin metode yang berhubungan dengan garis keturunannya sendiri. Saudaraku Chu Feng, ini sungguh tidak mudah, Long Chengyu menghela nafas. Tapi yang dia sesali bukan hanya kekuatan Chu Feng sendiri, tapi juga metodenya, yang dia tahu juga merupakan semacam fondasi. Tentu saja itu tidak sederhana. Ayah saudara Chu Feng harusnya adalah seorang pemimpin tertinggi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa disukai oleh senior Jie Ranxing? Hanya mereka yang sombong dan bodoh yang tidak dapat memahami hal ini. Saya pikir Tuan Jie Ranxing telah kehilangan pernikahannya. Setelah mengatakan ini, Xian Hai Shaoyu memandang Ling Qiao dan Jie Baobao dan berkata sambil tersenyum. Ini bukan tentang kamu, tapi ada cukup banyak orang bodoh di Istana Suci Tujuh Alammu. Kamu pasti mengetahuinya juga, kan? Terhadap hal ini, baik Ling Qiao maupun Jie Baobao tidak menanggapi. Apa yang dikatakan Xian Hai Shaoyu memang benar. Jika Rumah Suci Tujuh Alam telah menyelidiki masalah ini dengan serius alih-alih membuat penilaian sewenang-wenang sendiri. Chu Feng dan ayahnya langsung dijatuhi hukuman mati dan dicap sebagai sampah. Mungkin kita tidak akan berada dalam situasi yang memalukan saat ini. Gemuruh. Namun pada saat ini, semburan suara gemuruh tiba-tiba datang dari atas kehampaan. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat formasi megah naik ke langit, mengembun menjadi formasi sihir yang sangat besar. Segera, beberapa sosok lagi naik ke langit dan terus mengatur formasi. Melihat angka-angka itu, mata semua orang berubah. Istana Suci Tujuh Alam, apa yang akan mereka lakukan? Long Chengyu dan yang lainnya penasaran. Bagaimana jika kekuatan yang menyegel langit benar-benar sumber dari denyut nadi legendaris? Istana Suci Tujuh Alam pasti ingin menaklukkan asal-muasal pembuluh darah ini, bukan? Kata Xian Hai Shaoyu. Setelah mendengar ini, Qin Xuan dan orang-orang di tubuh ilahi Tianfu memiliki ekspresi yang rumit. Siapa yang tidak ingin mendapatkan asal mula denyut nadi, kekuatan legendaris ini? Jika mereka tidak takut, pasukan mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Siapa yang kamu takuti? Tentu saja, itu adalah Rumah Suci Tujuh Alam. Istana Suci Tujuh Alam juga merupakan penguasa Tianhe di permukaan, dan sama terkenalnya dengan Sekte Abadi Changqiong, tubuh ilahi Tianfu, klan ikan laut abadi, dan kekuatan lainnya. Tapi semua orang tahu bahwa Istana Suci Tujuh Alam adalah kekuatan terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Kekuatan hegemonik di semua sisi juga akan bertindak berdasarkan wajah mereka. Sama seperti sekarang, Istana Suci Tujuh Alam langsung menyerang sumber denyut nadi di depan semua kekuatan. Namun tidak ada kekuatan yang berani mengatakan tidak, bahkan untuk bergabung. Saya hanya bisa menyaksikan Istana Suci Tujuh Alam untuk menaklukkan kekuatan legendaris.